Pagi hari kemudian, pagi ini bangun-bangun, Sukar merasakan tubuhnya sesak. Dan saat membuka mata, sosok hitam kotor tengah mendekap tubuhnya erat-erat di atas tanah dan di tengah pohon bambu. Tolong! Ya, Catur pagi-pagi sudah sarapan bibir Sukar. Catur mendekapnya kuat-kuat. Rasanya Sukar tak mampu kabur. Jangankan kabur, berteriak saja ia tak mampu akibat sumpalan mulut Catur. Sukar terus mencoba melawan, namun Catur seakan tak membiarkan sedikit pun untuk Sukar bergerak. Pelukannya semakin erat dan rapat, namun berlawanan dengan bibirnya yang mencium dengan lembut. Sukar ingin bernyanyi, namun mulutnya tersumpal bibir Catur. Padahal pagi ini Sukar harus mengantar ibu bapaknya ke kota. Tapi apa daya, Sukar terpaksa pasrah. Lebih baik menunggu bapak ibunya datang. Mau tak mau, Sukar terpaksa menikmati ciuman Catur. Dan entah mengapa, Sukar merasa meski tubuhnya kotor, namun Catur tak bau sekalipun. Aroma mulutnya juga segar, aromanya seharum bunga. Dan ternyata benar saja, di sela-sela rambut ikal Catur terselip bunga Kamboja yang biasa berada di kuburan. Ya, Catur baru saja mencemil bunga Kamboja. Catur terus menjilati bibir Sukar. Sukar menyerah, matanya terpejam. Sukar hanya diam dan perlahan mulai menikmati ciuman Catur. Lambat laun, Sukar mulai terbiasa. Dan entah mengapa, rasa dingin akibat embun pagi yang pekat membuat dekapan dan ciuman Catur seolah-olah menolongnya. Kedua tangan Sukar yang tadinya melawan, kini malah melingkar di tubuh Catur. Entah mengapa, Catur kuat sekali mencium Sukar. Sedari tadi bibirnya tak lepas-lepas dari bibir Sukar. Sukar berpikir keras dan bertanya-tanya sembari menatap mata Sukar yang tengah terpejam menikmati bibirnya. Apa yang ada di dalam pikiran Catur saat Catur menciumnya? Atau jangan-jangan dia menganggap Sukar cokro? Atau Sukar sedang dirasuki cokro? Tapi pagi ini Sukar merasa tubuhnya baik-baik saja. Dan saat Sukar sedang memperhatikan Catur, Catur tiba-tiba membuka matanya lalu melepas ciumannya sehingga membuat Sukar sedikit lega. Kemudian Catur tiba-tiba mengelus rambut halus Sukar dan ning pikiranku saben dina ning sing tak eling amung rupa sliramu ning atiku saben dina ning amung kepengin sesandingan piareng sliramu nanging wong tuwa ora setuju. Yang artinya di pikiranku setiap harinya yang kuingat hanya wajahmu. Di hatiku setiap harinya hanya kepingin berdekatan dengan dirimu. Namun orang tua tidak setuju. Wajah Catur terlihat sedih. Lalu Sukar dapat melihat genangan air mata di mata indahnya. Sukar baru sadar jika Catur memiliki mata yang indah. Matanya berwarna coklat dengan bulu mata yang amat lentik. Tes, kedua air mata itu jatuh. Sukar hendak mengusap. Namun ketika hendak mengusap, "Lek, nak, Pak, anak kita diapain, Pak?" "Wah, dasar wong edian." Bapak Sukar mengambil kayu dan hendak memukul Catur. Namun Sukar memeluknya erat-erat dan melindunginya. "Pak, jangan, Pak. Pak, kalau nggak Bapak pukul, kamu nggak akan bebas dari dia." "Percuma, Pak. Bukan gitu caranya." "Plak. Aduh. Nak, jangan dipegang, Nak," teriak ibu. Bapak Sukar tetap memukul Catur dan mengenai punggung Catur dan tangan Sukar. "Jangan, Pak. Percuma. Kalau kita emosi sama orang gila, itu artinya kita sama-sama gila dan gak ada bedanya sama dia." Dipukul Bapak Sukar, bukannya Catur melepaskan Sukar,
Catur malah justru memeluk Sukar dengan erat, sembari menangis kencang. "Pak, udah pak, kasihan pak," ucap ibu. Kayu di tangan Bapak Sukar pun jatuh. Sukar tiba-tiba mengelus rambut ikal Catur dan bernyanyi. "Ning pikiranku saben dinane sing tak eling amung rupa sliramu. Ning atiku saben dinane amung kepengin sesandingan yareng sliramu. Nanging wong tuwa ora setuju." Seketika Catur melepas pelukannya, lalu menatap kedua orang tua Sukar secara bergantian, seperti ketakutan, lalu kabur berlari masuk ke dalam hutan dan menghilang. Sukar dan kedua orang tuanya lega, ketiganya berpelukan. Entah mengapa sang ibu menangis sesegukan. "Bu, kok malah nangis toh?" tanya bapak heran. "Ibu, kenapa bu? Sukar gak apa-apa kok bu, tenang. Kan ibu tahu sendiri, Sukar sudah tahu caranya sekarang. Sukar mulai belajar nyanyian osing. Bahkan ada beberapa yang Sukar suka. Dan sedikit demi sedikit mulai hafal. Jadi ibu jangan khawatir ya. Jangan sedih." "Ibu lega, kamu gak apa-apa. Tapi gak tahu kenapa, ibu merasa senang dengar kamu nyanyi. Dan ibu juga sekaligus sedih lihat ekspresi Nak Catur. Sepertinya dia trauma melihat ibu bapak. Mungkin dia mengira kita orang tua Nak Cokro atau paman dan bibinya yang gak menyetujui hubungan keduanya. Persis dengan lagu osing yang kamu nyanyikan itu tadi, Nak. Pokoknya campur aduk hati ibu. Kamu hati-hati ya Nak di sini. Jujur ibu gak tega sebenarnya ninggalin kamu." "Tenang Bu, pasrahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Jodoh, mati, sudah ada yang ngatur. Sehati-hatinya kita, kalaupun udah waktunya mati, pasti kita akan mati. Jadi pasrahkan saja sama Sang Pemberi Hidup." "Ya sudah, Lek, Nak, Bapak berpesan, meskipun kamu sudah bisa bernyanyi, kamu harus tetap waspada. Yang namanya gangguan jiwa itu bisa membahayakan orang sekitar. Dan setelah ini, lebih baik benda-benda yang membahayakan sebaiknya disembunyikan, seperti pisau dan lain-lain. Takutnya pas kamu lengah, dia tiba-tiba masuk ngambil pisau nusuk kamu, kan bahaya." "Iya Pak, ngerti. Ya sudah, ayo kita pulang. Sukar akan antar kalian ke kota. Pamit sama Budi dulu." "Ayo, biar gak ketinggalan pesawat." Ketiganya pun pulang ke rumah dan Sukar bersiap ke kota mengantar bapak dan ibunya. Di tempat lain, di rumah Salim, Salim sedang menunggu kedua temannya, Kang Wasis tukang keyboard dan Kang Widi tukang suling, sembari mempersiapkan kendang kesayangannya yang selalu ia bawa setiap tampil atau manggung. Padahal di sana sudah disediakan kendang. Dan saat sedang siap-siap dan tinggal mandi saja, sekarang tinggal menunggu kedua temannya yang sudah janjian akan kumpul di rumah Pak Haji pemilik orkes kendang kempul. Karena malam nanti akan tampil di kota sebelah. Jadi keduanya harus berangkat dari pagi. "Kok belum berangkat-berangkat, Lim? Udah jam 8, Nak," tanya Pak Kemat. "Ini nunggu Kang Wasis sama Kang Widi. Kok lama sekali? Kebiasaan ngaret. Mumpung ada waktu, Salim mau nyari Catur dulu ya Pak. Mau kasih makan sama mandiin kalau sempat. Nanti kalau mereka datang suruh aja ke sungai." "Ya udah, cepetan sana. Soalnya Bapak mau belanja ke pasar." "Iya Pak." Salim pun dengan membawa sepeda ontelnya mencari Catur. Dia berkeliling mulai dari makam, rumah-rumah warga hingga sawah, tapi tak menemukannya. Dan dari belakang terdengar suara motor menghampirinya. "Lim, arep nyangendai." "Lim, mau kemana?" teriak Wasis membonceng Widi. "Walah, iso namteni Riko sing teko-teko. Iso arep ngedusi Catur sulung, sabar." "Walah, aku tunggu-tunggu dari tadi gak datang-datang. Aku mau mandiin Catur dulu, sabar." "Keburu telat, Lim.
ucap Widi sembari motor Wasis berjalan beriringan. Pusing? Enggak, sebentar saja. Memangnya catur di mana? Ya makanya isun goleti Kai. Ya makanya aku cariin ini. Itu dia catur di rumah kosong. Dibilangin udah gak kosong, udah ada penghuninya. Hang jare Riko arane Kang Sukar ikut tah. Yang katamu namanya Kang Sukar itu ya? Tanya Widi semangat yang membuat Wasis heran. Iya, kenal no iso nambila Rene. Kenalkan aku sama dia. Oke. Kang Sukar. Kari sepi sing ono hang nyaut. Kok sepi gak ada yang nyaut? Riko sing duwe nomor HP nih tah. Kamu gak punya nomor HP-nya emang? Lali Sun. Tak telepon. Diangkat. Kang, Riko ning ngendai. Maksudku kamu di mana Kang? Kok rumahnya sepi? Oh, saya lagi di Banyuwangi kota Kang. Ke rumah Bude. Sekalian nganter bapak ibu ke bandara. Juga nganter paket lukisan. Ada apa Kang? Walah, ya sudah. Sing paran-paran. Saya cuma mau mandiin catur. Catur ada di depan rumah Kang Sukar. Biasa nongkrong. Ini saya lagi sama temen-temen. Dan teman saya ada yang mau kenalan. Ya temennya catur juga sama kayak saya. Oh, nanti sore saja ya. Saya sudah pulang Kang. Sore main ke rumah dah Kang. Kenalin teman-temannya. Saya senang banyak teman. Lah, kan saya mau tampil, mau tanggapan, mau manggung malam ini. Ini aja mau mandiin catur dulu. Habis ini berangkat. Besok aja ya Kang. Saya main kesini sama anak-anak. Iya Kang. Saya juga ada yang saya mau omongin tentang kejadian semalam. Tapi besok aja ya Kang, biar cerita langsung. Dan Kang Salim tenang aja. Nanti sore biar saya yang urus catur. Yakin? Yakin Kang. Sing paran-paran. Ucap Sukar bahasa using. Yang artinya gak apa-apa. Wah, ya wes kesuwun. Udah dulu ya. Iya Kang. Tut. Gimana? Tanya Widi. Besok aja, dia lagi sibuk. Ya udah, mandiin catur. Ya ampun Tur, kari gondrong. Ya ampun, kok gondrong? Tanya Kang Wasis. Jangan banyak omong nih Ro. Coba iro dewekan nyukur rambutnya, sing biakal iso. Ucap Widi sewot. Salim dibantu Wasis dan juga Widi menarik catur yang sedang duduk di depan rumah Sukar. Namun catur susah ditarik meski 3 orang yang menarik. Hal ini sudah biasa terjadi. Yeh, kari susah. Sing kuat isun. Lim, gending ono Lim. Duh, susah banget, gak kuat aku. Nyanyiin Lim. Suaraku serak. Riko biain keloron duet. Yang biasa dinyanyiin Cokro buat catur. Sun lan Riko duwe demen. Sun lan Riko duwe kangen. Sun lan Riko duwe impi. Mergo Sun lan Riko siji. Sun lan Riko duwe rasa. Sun lan Riko nono bedo. Sun lan Riko duwe ati. Mergo Sun lan Riko siji. Artinya, aku dan kamu punya sayang. Aku dan kamu punya rindu. Aku dan kamu punya mimpi. Karena aku dan kamu satu. Aku dan kamu punya rasa. Aku dan kamu tak ada beda. Aku dan kamu punya hati. Karena aku dan kamu satu. Nono hang bisa menggak karep ison lan Riko. Nono hang bisa ngalang-ngalangi. Nono hang bisa ngendek atini son lan Riko. Nono hang bisa ngadang-ngadangi. Artinya gak ada yang bisa nahan mau aku sama kamu. Gak ada yang bisa ngehalang-halangi. Gak ada yang bisa ngehentiin hati aku sama kamu. Gak ada yang bisa menghadang-hadangi. Seketika catur bisa ditarik dan berjalan sembari menyaut di bagian ref lagu. Mas yo
ake kuda yo sing kira bisa misahaken isun lan rika abote ati mas yo ana hangalangi rika lan isun tetep diati siji. Artinya meski banyak godaan yang gak bakal bisa memisahkan aku dan kamu. Berat-beratnya hati, meski ada yang menghalangi, kamu dan aku tetap jadi satu. Catur pun akhirnya dibawa keempat temannya ke sungai. Sore hari kemudian, sore ini mobil Sukar menuju pulang dari kota. Sebelumnya Sukar mampir terlebih dahulu berbelanja di supermarket, membeli barang-barang yang dibutuhkan selama tinggal di kampung. Juga ke toko baju, membelikan baju untuk Catur. Tak hanya baju, celana, CD, namun juga peralatan mandi untuk Catur, baik sabun, sikat gigi baru, parfum, dan lain-lain. Bahkan membeli gunting rambut, karena berniat hendak mencukur rambut. Ya, Sukar ingin lebih memanusiakan sesama manusia. Di samping itu, ketika mengingat-ingat morning kiss tadi pagi di tengah hutan bambu, membuat Sukar terngiang-ngiang. Bahkan saat ini Sukar tegang ketika dalam keadaan menyetir. Sukar heran mengapa bisa begitu. Padahal sebelumnya dia tak pernah sekalipun tertarik pada laki-laki. Sukar merasa selama ini dia normal-normal saja. Namun mengapa saat ini dia merasa tertarik pada laki-laki? Gila lagi, aneh. Sepertinya bukan saja Catur saja yang gila, tapi juga dirinya. Harusnya berciuman dengan orang gila itu sangat menjijikan. Namun tidak dengan yang dialaminya. Mulut Catur sangat harum, meski harum bunga kuburan. Oh iya, mengingat bunga kuburan, Sukar ingin sekali ziarah atau berkunjung ke makam Cokro. Kejadian semalam di tengah hutan bambu mungkin saja sebuah pertanda dan juga memiliki makna tertentu. Mungkin saja Cokro menampakkan sosoknya pada Sukar ada maksud tertentu. Mungkin saja Cokro ingin memberi satu pesan kepadanya. Entahlah, yang jelas mobil Sukar saat ini tengah berhenti di depan sebuah toko bunga. Sukar membeli bunga terlebih dahulu dan setelah membeli HP-nya berbunyi. Sobat di kota menelpon. Weh, Dre, gimana? Gue baru landing nih, party yuk ntar malam. Party pala lo, gue di kampung coy, di kampung nyokap. Ngapain lo di sana? Healing, siapa tahu nemu darling. Gak ngajak-ngajak lo, terus kerjaan lo gimana? Ya, gue kan kerja bisa di mana aja, tinggal coret-coret. Iya sih, gue jadi pengen healing nih, mumpung schedule gue kosong beberapa hari ke depan. Cuma ngonten-ngonten aja, bisa di mana aja kayak lo, di sawah juga bisa. Pas banget, sini deh lo, di samping rumah gue ada sawah, kali, hutan bambu. Lo bisa ngonten, nggak DJ di sini. Kalau mau pantai juga ada, gak jauh juga. Wah, keren tuh, boleh deh. Tadinya gue mau ngajak lo party ke Bali. Gak usah ke Bali, sini aja deket dari Bali, Banyuwangi. Ke Bali tinggal nyebrang naik kapal laut. Oh, Banyuwangi. Jangan-jangan desa lo desa penari yang lagi viral itu. Kagak ah, ngeri gue penakut. Ye, bukan, itu lain wilayah. Udah sini aja jangan banyak bacot, temenin gue mau curhat. Iya, gue kesono besok. Berarti besok lo jemput gue di bandara ya. Tapi tunggu dulu, di sono ada yang ganteng-ganteng gak? Biasanya cowok kampung lebih berdamage, apalagi yang kampung, bikin sange. Duh, bayangin aja, mebel gue udah kedutan. Mebel? Meki belakang. Astaga, ye, ketawa, lu pikir cowok gak punya Meki? Lama-lama jadi ngawur. Tapi tenang saja, kebetulan besok juga ada cowok kampung ke rumah. Ada Kang Salim dan teman-temannya. Lo pilih dah, tapi jangan ngarep mereka belok kayak lo. Ah, kecil itu mah. Gue ahlinya belokin cowok. Lo gak inget gue udah sukses belokin teman satu kampus lo? Ya, meski endingnya dia kawin juga sama perempuan. Setidaknya dia udah pernah nyicipin mebel gue. Yang meja, Meki Perjaka. Cuman
Emang dia aja yang rakus, cowok muna, cowok kursi, depan belakang sama doyannya. Kursi? Apalagi tuh? Kursi, kurang stimulasi. Hah, lo DJ apa tukang furnitur? Ya udah deh, gue jalan dulu ya. See you besok. Tut. Ya. Ya, namanya Andre, pekerjaannya seorang DJ yang biasa manggung di klub-klub. Juga seorang konten kreator, teman dekat Sukar dari semasa kuliah. Meski tubuhnya maskel, tapi dia seorang boti. Ya, dia boti maskel, pemburu titik cowok. Ya, hanya sekedar untuk berburu, tidak untuk sungguh-sungguh. Karena masih tak percaya akibat rasa kecewanya pada cowok straight, teman Sukar satu kampus. Andre hanya bisa mendapatkan tubuh dan titiknya saja, tapi tak bisa mendapatkan hatinya. Sesat. Sukar yang sudah membeli bunga itu pun langsung tancap gas menuju ke pemakaman. Dan tak lama kemudian sampai. Dan mobilnya pun terparkir di depan warung tahu wali Pak Mat. Sukar pun keluar dari mobil dan menghampiri Pak Mat. Pak, Nak Sukar, dari mana? Dari kota Pak, nganter ibu sama bapak ke bandara. Oh iya, kemarin bapak gak sengaja ketemu ibumu di pasar. Bapak gak nyangka. Dan ibu kamu berpesan, nitipin kamu sama bapak. Jadi kalau butuh apa-apa, panggil bapak aja atau panggil Salim. Iya Pak, saya pesen tahu wali sama pisang goreng ya Pak, seporsi-seporsi. Oh iya nak, bentar ya, pisang gorengnya barusan habis. Iya Pak. Dan ketika sedang menunggu, Sukar lagi-lagi melihat beberapa warga riuh ketakutan. Catur datang dan berjalan menuju makam sembari bernyanyi. Pak, sembari bapak goreng, saya mau ke makam dulu ya, mau nyekar. Loh, jangan, bapak gak tega, takut dia nyerang. Gak apa-apa Pak, saya bisa ngatasin. Tapi Pak Mat yang khawatir pun memperhatikan Sukar dari lapaknya. Sukar berjalan mengikuti catur yang terus bernyanyi. Kelangan isoniki wes kelangan gembyang hangson neman loro rasane atimu loro kutyangan mulih ring hang kuoso lilo sun coba ngeliliakeno masio abot hangsun rasa. Artinya, kehilangan, aku kehilangan bunga yang kusayang dan yang kujaga. Sakit, rasanya benar-benar sakit. Kesayangan pulang ke pangkuan Maha Kuasa. Rela, ku coba merelakan, meskipun berat yang kurasa. Catur menoleh ke belakang, menatap mata Sukar. Sukar tersenyum, tak sedikit pun rasa takut di hatinya. Catur memutus kontak matanya, lalu duduk selonjoran mengelus batu nisan sembari memainkan tanah dan meremas-remasnya. Lalu kembali menatap Sukar, yang kini juga di depannya berdoa dalam diam. Dan ketika Sukar hendak menaburkan bunga, set, tangan Catur mengambil bunga itu dan keduanya menaburkan bersama-sama dan bernyanyi. Gowur mekone nong dhuwur, goku mekone melaku, iring-iringan yo bepiarengan, ramene wong podo tangisan. Nong kulon temetes elo, nong wetan temetes getih, podo planceran, podo tretesan, getelan elo dadi kesan. Gotong-gotongan teko ambulan, awak riko hang jero puntilan, rasane ati kari sing tahan, nyawang riko ison tangisan. Sijine kembyang ana ring taman,
Hangson pucolan soneman-neman, saiki ilyang mergo suratan, alom saturunge mekar. Son tapyahaken ati hang loro, mula iku wis takdir hang kuwasa. Son tungokake rika ring kono, muga ditrima hang kuwasa. Catur menangis, lalu tiba-tiba menatap mata Sukar. Tatapan matanya begitu sayu. Sukar menyuguhkan senyum manisnya pada Catur dan berusaha membuatnya tenang. Lalu untuk pertama kalinya dengan perlahan-lahan Sukar mencoba mengajaknya bicara. Catur, aku Sukar. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku tidak ingin membulimu. Aku tidak akan mengucilkanmu. Aku akan menemani kesepianmu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Dan mulai sekarang, kita berteman. Ajaib, suara lembut dengan nada rendah dan tenang itu berhasil mengukir senyum di wajah Catur. Sukar senang, Sukar bersemangat. Sukar menyentuh tangan Catur. Jantungnya berdetak. Takut-takut dia tiba-tiba marah dan berontak. Namun ternyata tidak sama sekali. Senyum itu berganti tawa, layaknya orang gila seperti biasanya. Tak apa, lebih baik melihat Catur tertawa daripada melihatnya sedih. Merasa situasi aman, Sukar memberanikan diri mengajak Catur pulang ke rumahnya. Tur, bialik milu isun ya, ucap Sukar mencoba berbahasa using yang artinya, Tur, pulang ikut aku ya. Dan Catur mengangguk-angguk seperti anak kecil. Lalu Sukar perlahan menarik tangan Catur dan Catur pun ikut berjalan. Meski sesekali dia berdiri duduk dan mencabuti bunga lalu memakannya dan melepehnya. Dan di saat berjalan menggandeng tangan Catur keluar makam, Sukar terkejut ketika banyak orang memperhatikannya, termasuk Pak Mat. Beruntung ekspresi mereka menunjukkan ekspresi lega, bukan ekspresi tidak suka ataupun curiga yang tidak-tidak. Li, iro sing paran-paran, tanya ibu-ibu khawatir. Oh, gak apa-apa bu, jawab Sukar yang sedikit mulai mengerti. Iku lari Jakarta, using ngerti boso using. Tapi putune wong hang paling sugih ring kene. Dia itu anak Jakarta, gak ngerti bahasa using. Tapi dia cucunya orang paling kaya di sini. Nak, ini gorengannya, ucap Pak Mat. Makasih pak, ini uangnya. Makasih. Oh gitu nak, baru kali ini ada yang bisa naklukin Catur. Selain Nak Salim anak Pak Mat, kamu hebat. Kamu punya ilmu ya? Apa kamu punya kodam yang bisa naklukin wong edian? Tanya bapak-bapak kepo yang membuat Sukar tersenyum. Tidak pak, saya tidak pakai begituan. Saya menaklukkannya dengan hati. Mari pak, ayo Tur masuk. Dengan hati? Oh ya, mari. Catur pun yang awalnya ragu-ragu akhirnya mau masuk mobil. Dan Catur masuk di bagian tengah mobil dan duduk tepat di belakang Sukar yang kini mengemudi. Mobil pun jalan. Di kota sebelah, di tempat lain, 3 sekawan Salim, Wasis dan juga Widi sedang gladi resi, latihan sebelum nanti malam tanggapan atau manggung. Ngasuh solong, Kang, istirahat dulu Kang, ucap Salim. Wid, tolong ambilin nogosari sama lemper, pinta Wasis pada Widi. Jupuin dewek, ambil sendiri. Kamu kenapa sih? Dari tadi mau kamu cemberut aja. Ono paran. Salah parah nih sonambi iro, hah? Ada apa? Salah apa aku sama kamu, hah? Gatel. Gatel paran? Gatel apa? Matamu itu gatal. Habisnya tiap ada penyanyi cewek dideketin, so akrab, padahal juga dicuekin. Kemarin Cahiba, waktu lalu Happy Asmara. Terus yang di kota kemarinan Alfi Ananta. Yang tua juga mau disikat, Reni Farida, Ratna Antika. Sekarang si Pipi Merona juga dipepet. Apalagi pas dia nyanyi terus goyang. Matamu bolak-balik liatin bokongnya.
Gatel Liro, gatel kamu. Ih, suka-suka aku lah. Kalau kamu iri, ya godain aja sendiri. Pusing. Enggak, ucap Widi lalu merapikan suling. Idih, sewot, lari edian. Heh, paran Kang Widi. Naksir Riko palingan Kang. Emong, gak mau. Aku masih suka cewek. Aku gak mau kayak catur, jadi gila karena cinta. Apalagi cinta laki-laki. Ya jangan gila toh Kang. Gak mau ah. Kalau dia tenanan, suka ambil Riko, paran Kang. Ya biarin aja dia suka, aku enggak. Bentar, ada pesan masuk. Dari Kang Sukar. Waduh, si Catur. Kenapa si Catur? Lihat Kang. Waduh. Kang Widi. Paran. Apa? Sini. Catur, lihat. Naik mobil sama Kang Sukar. Oh ya? Kok bisa? Mana-mana, aku penasaran sama yang namanya Sukar. Ucap Widi semangat yang membuat Wasis kesal. Disuruh ngambil jajan gak mau. Tapi kalau lihat cowok baru langsung gerusak-gerusuh. Biarin. Wih, kari ganteng rupone Lim. Lari kuda pancen ganteng-ganteng. Ganteng banget wajahnya Lim. Anak kota emang ganteng-ganteng. Alah, gantengan Isun. Alah gantengan aku, ucap Wasis tak terima. Karyadoh, jauh banget. Tapi kok si Sukar bisa bawa si Catur masuk ke mobilnya? Tanya Wasis penasaran. Iyo, kari sakti Kang Sukar bisa giawe Catur nurut. Iya, sakti banget bisa bikin Catur nurut. Ya sudah, biarin. Biar aku ada temen dan gak capek ngurus Catur. Bisa gantian dan entah kenapa kok aku ngerasa dia kayak Cokro ya sikapnya. Suaranya juga kalau lagi ngomong. Jangan-jangan dia kalau nyanyi suaranya kayak Cokro. Jadi Catur nurut. Bisa jadi. Di mobil sendiri. Mobil Sukar kini tengah melewati persawahan milik dia sendiri. Dan sebentar lagi akan sampai. Sukar senang karena sedari tadi Catur tenang. Dan senyum-senyum sendiri menatap hamparan sawah. Entah apa yang ada di pikirannya. Tapi yang pasti saat Sukar mengintipnya dari kaca mobil yang ada di atasnya, Catur tersenyum namun seperti sedang mengobrol namun berbisik dan berbahasa osing yang Sukar tak tahu artinya apa. Catur tiba-tiba menggeser tempat duduknya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Lalu kembali duduk di belakang Sukar lagi. Catur ganteng, aku punya pisang goreng. Mau? Set, bruk. Sukar terkejut saat Catur melempar pisang goreng pemberiannya. Oh, kamu gak mau pisang goreng? Kamu mau tahu wale? Nih, set, bruk. Lagi-lagi Catur membuangnya. Lalu kemudian melingkarkan tangannya memeluk tubuh Sukar dari belakang kemudi. Kemudian jari-jarinya menyelinap masuk ke dalam kaosnya. Tur, jangan Tur, bahaya. Aku lagi nyetir. Kamu mau apa? Teriak Sukar mulai panik saat Catur tiba-tiba menggerayangi perut Sukar. Dan ketika gerayangan tangannya sampai ke kedua puting Sukar. Tur, jangan dipelintir. Sialan. Aduh, mana enak banget lagi melintirnya. Aduh, jangan kenceng-kenceng. Sakit. Aduh, bahaya ini. Tur, bahaya. Lepasin. Kepala Catur tiba-tiba mendekati wajah Sukar yang sedang panik hingga kemudian Catur mencium bibir Sukar sembari terus memelintir puting Sukar. Kemudinya berjalan tak beraturan. Kepala Sukar tak bisa fokus melihat jalan. Sukar yang tak tahan melepaskan kemudinya hingga kemudian brak.